Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Risdayanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan kas dan setara kas. Baiklah, yang pertama yaitu sifat dan contoh kas dan setara kas, di mana kas merupakan adalah aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan untuk memperkecil terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan. Diperlukan pengendalian intern yang baik atas kas dan setara kas. Menurut PSAK nomor 2 halaman 2.2 dan 2.2 IAI 2015, kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro, di mana setara kas ini merupakan adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, di mana yang sangat berjangka panjang dan dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko pengubahan nilai yang signifikan. Sedangkan menurut SAK etap IAI 2019 halaman 28, setara kas adalah investasi jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Carukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika carukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka carukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Adapun yang digolongkan sebagai kas dan setara kas yaitu pertama, kas kecil dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua, saldo rekening giro di bank dalam rupiah maupun mata uang asing. Ketiga, bon sementara. Keempat, bon kas kecil yang belum dirembursen. Yang kelima, cek tunai yang akan didepositokan. Dan adapun yang tidak dapat digolongkan sebagai kas dan setara kas, yang pertama, deposito berjangka. Yang kedua, cek mundur dan cek kosong. Yang ketiga, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Yang keempat, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya karena dibekukan. Tujuan pemeriksaan audit objektif dan kas dan setara kas. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian intern yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada dilaporkan posisi keuangan atau neraca pertanggal neraca betul-betul ada dalam dimiliki perusahaan. Ketiga, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Keempat, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas semuanya sudah dicatat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas, tidak ada yang dihilangkan. 5. Untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat secara akurat, tidak ada kesalahan perhitungan matematis dan tidak ada salah posting dan klasifikasi. Yang keenam, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat pada waktu yang tepat, tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Yang kedelapan, untuk memeriksa seandainya ada kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Yang kesembilan, untuk memeriksa apakah
penyajian di laporan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, memahami dan evaluasi internal control atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bank. Yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggalan neraca. Ketiga, lakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca, bisa juga sesudah tanggal neraca atau sebelum. Yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of name. Yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. 7. Lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Yang ke-8, review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat dan perjanjian kreditur mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. 9. Pemeriksaan interbank transaksi transfer 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kiting untuk window dressing. Yang 10. Pemeriksaan transaksi sesudah tanggal neraca sampai modifikasi tanggal pemeriksaan lapangan. Yang 11. Seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata yang asing pertanggalan neraca, pemeriksaan apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang telah terjadi dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi atau di tahun berjalan. Yang ke-12, pemeriksaan apakah penyajian kas dan setara kas dilaporkan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ke-13, buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand and in bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah. Dan semoga yang mendengarkan atau membaca materi ini bisa diterapkan dengan baik. Cukup sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.